Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Buta senja. 1. Pengertian, definisi. Buta senja atau rabun senja, disebut juga nyektalopia atau hemarolopia, adalah ketidakmampuan untuk melihat dengan baik pada malam hari atau pada keadaan gelap. Kondisi ini lebih merupakan tanda suatu kelainan yang mendasari. Hal ini terjadi akibat kelainan pada sel batang retina yang berperan pada penglihatan gelap. Penyebab buta senja adalah defisiensi vitamin A dan retinitis pigmentosa. 2. Anamnesis. Penglihatan menurun pada malam hari atau pada keadaan gelap, sulit beradaptasi pada cahaya yang redup. Pada defisiensi vitamin A, buta senja merupakan keluhan paling awal. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Kekeringan, serosis, konjungtiva bilateral. 2. Terdapat bercak bitot pada konjungtiva. 3. Serosis kornea. 4. Ulkus kornea dan sikatrix kornea. 5. Kulit tampak serosis dan bersisik. 6. Nekrosis kornea difus atau keratomalasia. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Buta. 7. Diagnosis banding. Tidak ada. 8. Penata laksanaan. 1. Pada defisiensi vitamin A, diberikan vitamin A dosis tinggi. 2. Lubrikasi kornea. 3. Pencegahan terhadap infeksi sekunder dengan tetes mata antibiotik. 9. Edukasi. 1. Memberitahu keluarga bahwa rabun senja disebabkan oleh kelainan mendasar, yaitu defisiensi vitamin A dan retinitis pigmentosa. 2. Pada kasus defisiensi vitamin A, keluarga perlu diedukasi untuk memberikan asupan makanan bergizi seimbang dan suplementasi vitamin A dosis tinggi. 10. Kriteria rujukan. Tidak ada. 11. Prognosis. 1. Et vitam. Bonam. 2. Et funtionam. Dubia et bonam. 3. Et sanationam. Bonam. 12. Referensi. Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes melitus tipe 1. 1. Pengertian, definisi. Diabetes melitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan. Keluhan tidak khas DM. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan lebih dan obesitas, IMT lebih dari 23 kg M2. 2. DM dalam keluarga dekat. 3. Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat, atau BB lahir bayi lebih dari 4.000 gram. 4. Riwayat DM gestasional. 5. Penggunaan steroid jangka panjang. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Faktor predisposisi. 1. Usia 45 tahun. 2. Diet tinggi kalori dan lemak. 3. Aktivitas fisik yang kurang. 4. Hipertensi, TD lebih dari 140/90 mmHg. 5. Riwayat TGT atau GDP. 6. Penderita penyakit jantung koroner, tuberkulosis, hipertiroidisme. 7. Dislipidemia. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. HbA1c. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagia, glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg/dl, 11, 1 mol/liter.
Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memberikan waktu makan terakhir. Dua gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg/dl. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam. 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada TOT lebih dari 200 mg/dl, 11 liter. TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. 4. HbA1c. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang baik. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok TGT atau GDPT tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg/dl, 5, 6, 9 mol liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 199 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7, 8, 11, 1 mol liter. 3. HbA1c 5764. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5 belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang masih belum baik. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 1. 7. Diagnosis diabetes insipidus. 8. Penata laksanaan. Terapi untuk diabetes mellitus dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Farmakoterapi yang diberikan, yaitu pemberian WHO, terdiri dari 1. WHO dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah makan. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suap utama. 9. Edukasi. Meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM. 2. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 3. Penyulit DM. 4. Intervensi farmakologis. 5. Hipoglikemia. 6. Khusus yang dihadapi. 7. Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 8. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 9. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol. 10. Kriteria rujukan. Sistem rujukan perlu dilakukan pada seluruh pusat pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan rujukan. Rujukan meliputi 1. Rujukan ke bagian mata. 2. Rujukan untuk terapi gizi medis sesuai indikasi. 3. Rujukan untuk edukasi kepada edukator diabetes. 4. Rujukan kepada perawat khusus kaki, podiatrist, spesialis perilaku, psikolog, atau spesialis lain sebagai bagian dari pelayanan dasar. 5. Konsultasi lain sesuai kebutuhan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. 1. Sudoyo, A.W. Setiohadi, B. Alwi, I. Simadibrata, M. Setiati, S. eds. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4. Volume 3. Jakarta, Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2006. 2. Kumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2011.